Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irgi Deviandri dari Fakultas Informatika, Prodi S1 Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jika sholatnya baik, maka perilakunya akan baik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Bapak atau Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan penting yang seringkali kita lupakan, yaitu mengenai korelasi antara kualitas sholat kita dengan kualitas perilaku kita sehari-hari. Yaitu temanya, sholatnya baik, maka perilakunya baik. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua tahu, sholat adalah ibadah fundamental, yaitu diibaratkan sebagai tiang agama. Tanpa tiang, bangunan pasti akan roboh. Namun, sholat tidaklah hanya bicara rukun, syarat, dan gerakan fisik. Namun, sholat yang sempurna harus melahirkan sebuah dampak positif bagi kehidupan sosial kita. Pertanyaannya, mengapa ada orang yang rajin sholat, namun perilakunya masih buruk? Jawabannya terletak pada kualitas sholatnya. Mari kita telaah dari sumber utama ajaran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inilah janji Allah. Sholat itu berfungsi sebagai rem atau pencegah dari dua jenis dosa besar, yaitu fahsya, dosa yang terlihat jelas seperti zina dan mabuk, dan munkar, dosa yang ditolak syariat dan akal sehat, seperti mencuri atau dusta. Bagaimana sholat dapat mencegah dosa? Itu terjadi ketika kita sholat dengan khusyuk. Khusyuk berarti menghadirkan hati, jiwa, dan pikiran sepenuhnya dalam sholat. Kita merasakan keagungan Allah. Perasaan inilah yang disebut muraqabah, yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa melihat dan mengawasi setiap gerak-gerik kita. Kedudukan sholat diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW. Beliau bersabda dari hadis riwayat Tabrani yang disahihkan oleh Al-Albani, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalannya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal dan perbuatannya. Hadis ini menegaskan bahwa sholat adalah tolak ukur utama untuk seluruh amal kita. Ia adalah gerbang penentu. Jika gerbang utamanya sudah baik dan diterima, maka amal-amal sunnah dan muamalah kita lainnya juga akan dimudahkan untuk diterima. Sebaliknya, jika gerbang sholatnya bermasalah, bagaimana mungkin amal yang lain dapat dinilai baik? Lalu, apa ciri-ciri sholat yang baik dan berkualitas? Pertama, disiplin waktu dan menyempurnakan rukun seperti tumaninah atau ketenangan. Yang kedua, yang terpenting adalah kekhusyuan. Sholat yang baik bukan hanya yang cepat selesai, tetapi sholat yang mampu membuat kita merenung, merasa kecil di hadapan Allah, dan setelah salam, timbul rasa malu untuk berbuat maksiat. Sholat yang berkualitas akan termanifestasikan dalam 4 pilar. Yang pertama, kejujuran dan amanah. Orang yang sholatnya baik akan merasa takut untuk berbohong atau berkhianat karena ia sadar Allah itu mendengar dan melihat segala perbuatannya. Yang kedua, ada kedisiplinan waktu. Sholat mengajarkan kita untuk disiplin 5 kali dalam sehari. Kedisiplinan ini harus terbawa saat bekerja, belajar, dan menepati janji. Yang ketiga, ada santun berkata.
Di dalam sholat, kita menghindari perkataan yang tidak perlu. Di luar sholat, kita pun akan merasa berat untuk melakukan gibah atau menggunjing atau berkata kasar. Dan yang terakhir, kepedulian sosial. Jika kita bisa khusyuk meminta kepada Allah, maka kita juga harus peka terhadap kesulitan orang lain. Inilah esensi menjauhi munkar dalam konteks sosial. Saudara-saudaraku sekalian, tantangan terbesar kita adalah lalai dan terburu-buru dalam mengerjakan sholat. Solusinya, mari kita perbaiki tumaninah kita. Hadirkan hati saat takbiratul ihram dan bayangkan bahwa ini adalah sholat terakhir kita. Dan perbaiki wudhu kita. Ingatlah, memperbaiki sholat adalah langkah pertama untuk memperbaiki hidup dan perilaku kita. Kesimpulannya, sholat kita adalah cerminan hakiki dari diri kita. Ia adalah tes kualitas dari keimanan kita. Jika kita ingin menjadi pribadi yang jujur, disiplin, santun, dan peduli, maka perbaiki dan sempurnakanlah sholat kita. Mari kita jadikan sholat 5 waktu bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban, tetapi sebagai mi'raj atau penghubung spiritual yang sesungguhnya. Jika sholatnya baik, maka perilakunya pun akan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk istiqomah dalam menjaga sholat dan menjadikannya benteng dari perbuatan keji dan munkar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.